Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan videonya, untuk selalu terdepan memperoleh updatean kami, mohon untuk subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Like jika kalian suka. Gunakan headset kalian. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit bercerita terkait pandemik atau wabah penyakit baru yaitu COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Hal ini lebih horor dari cerita horor menurut saya. Tak sedikit orang merasa cemas dengan hal ini. Dilansir dari halaman situs merdeka.com mengenai asal muasal munculnya COVID-19 di Wuhan, virus corona atau 2009 nCoV sudah memakan korban hingga ratusan orang meninggal, ratusan jiwa meninggal, sampai puluhan ribu lainnya terinfeksi. Virus ini mudah sekali untuk menyebar. Komisi Kesehatan Nasional Cina mengkonfirmasi virus corona dapat ditularkan dari manusia ke manusia yang terinfeksi. Bahkan, virus itu bisa saja menempel di salah satu tempat dekat pasien corona. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di Cina. Simpang siur kabar soal sumber kemunculan virus ini, mulai dari makanan hingga hewan-hewan unggas maupun hewan-hewan lainnya ya teman-teman. Hal ini dikarenakan belum adanya informasi jelas soal asal-usul muasal kemunculan virus tersebut. Lalu, sebenarnya dari mana asal virus corona? Dr. Li Wenliang sudah beri peringatan awal. Sebelum virus corona ramai diketahui banyak orang, seorang dokter bernama Li Wenliang telah memberikan informasi soal kemunculan virus tersebut. Dia memberikan pesan yang mengejutkan di grup alumni sekolah kedokterannya melalui aplikasi pesan singkat yang populer di Cina, yaitu sebut saja WeChat ya. 7 pasien dari pasar makanan laut lokal telah didiagnosis menderita penyakit mirip SARS dan dikarantina di rumah sakitnya, tulis dari Dr. Li William. Dr. Li menjelaskan menurut sebuah tes yang telah dilihatnya, penyakit itu adalah virus corona yang ternyata satu keluarga dengan virus sindrom pernafasan akut, yaitu SARS. Kata Dr. Li, dia hanya ingin mengingatkan teman-teman sekelas universitasnya agar berhati-hati. Dr. Li adalah seorang dokter berusia 34 tahun yang bekerja di Wuhan, kota yang menjadi pusat penyebaran virus corona di Cina. Dr. Li mengatakan kepada teman-temannya untuk mengingatkan orang-orang yang mereka cintai akan bahaya virus ini. Dan perkataan Dr. Li pun terjadi. Polisi justru menuduh Dr. Li William sebagai eksperkan isu ya. Segera setelah dia mengunggah pesan itu, Dr. Li dituduh menyebar isu oleh polisi Wuhan. Dia adalah salah satu dari beberapa petugas medis yang menjadi sasaran polisi karena berusaha untuk mengungkap virus mematikan ini di pekan-pekan awal sebelum terjadinya wabah. Pada waktu yang sama, ketika Dr. Li mengirim pesan kepada teman-temannya, sebuah pemberitahuan darurat dikeluarkan oleh Komisi Kesehatan Kota Wuhan yang berisikan pemberitahuan kepada institusi medis kota jika ada beberapa pasien dari pasar grosir makanan laut Wuhan mengalami pneumonia yang tidak diketahui. Menurut surat kabar pemerintah Beijing Youth Daily dini hari sekitar tanggal 31 Desember, otoritas
Kesehatan Wuhan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas wabah tersebut. Setelah itu, Dr. Li dipanggil oleh pejabat rumah sakitnya agar menjelaskan bagaimana dia bisa tahu tentang kasus itu. Tanggal 3 Januari 2020, Dr. Li dipanggil ke kantor polisi setempat dan ditegur karena menyebarkan desas-desus yang sangat mengganggu ketertiban sosial atas pesan yang dikirimkan dalam grup obrolan WeChat tersebut. Sejak awal, pihak berwenang Cina ingin mengendalikan informasi tentang wabah itu, membungkam suara apapun yang berbeda dengan narasinya, terlepas dari apakah mereka mengatakan yang sebenarnya. Kemudian Dr. Li dipanggil polisi dan diminta tekan pengakuan kesalahan. Dr. Li menyebarkan informasi soal virus corona yang ia periksa. Kemudian pihak polisi mengetahui informasi tersebut melalui aplikasi WeChat. Usai dipanggil pihak kepolisian Cina, Dr. Li harus menandatangani pernyataan untuk mengakui kesalahan dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum lebih lanjut. Dia berkata akan ditahan. Keluarga saya akan khawatir tentang saya jika saya kehilangan kebebasan saya selama beberapa hari, katanya kepada CNN melalui pesan teks di WeChat. Dr. Li terdengar batuk terlalu banyak dan napasnya tidak teratur untuk berbicara melalui telepon. Untungnya Dr. Li diizinkan meninggalkan kantor polisi setelah 1 jam berada di sana. Dr. Li sempat mengklarifikasi pernyataannya dalam pesan berikutnya yang mengatakan bahwa virus itu sebenarnya adalah tipe virus corona yang berbeda. Sangat disayangkan, tangkapan layar dari pesan pertama Dr. Li sudah menyebar di dunia maya. Kemudian saat itu isu virus corona dari hewan itu mencuat. Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebelumnya menyatakan bahwa kemungkinan hewan menjadi sumber utama dari virus ini. Namun, beberapa penularan secara terbatas antara manusia bisa terjadi dengan kontak dekat. Dokter spesialis Erlina Burhan dari Pokja Infeksi Pengurus Pusat PDPI juga mengatakan kasus pneumonia berat ini dimulai dari sebuah pasar ikan yang juga menjual unggas di Wuhan, Tiongkok. Sampai saat ini belum ada bukti yang mengindikasi penularan virus dari manusia ke manusia, kata Dr. Erlina dalam konferensi pers di kantor PDPI. Kemudian keterlambatan penanganan karena pembatasan informasi. Pada akhir Januari, keterlambatan penanganan wabah oleh pemerintah Wuhan mulai dipahami Cina. Banyak netizen memikirkan peringatan dini yang disebarkan dari 8 orang itu bisa menyelamatkan ratusan nyawa. Pada saat kemarahan publik tengah meningkat, Mahkamah Agung Cina pada 28 Januari mengkritik polisi Wuhan karena menghukum para pembuat isu. Itu mungkin merupakan hal yang beruntung jika masyarakat mendengar desas-desus karena mengandung virus corona baru pada waktu itu. Mungkin masyarakat akan mengambil langkah-langkah seperti menggunakan masker, disinfektan yang ketat, dan menghindari pergi ke pasar satwa liar, kata Mahkamah Agung Cina. Menghadapi tekanan publik, polisi Wuhan mengeluarkan pernyataan pada hari berikutnya yang mengatakan bahwa 8 orang itu hanya melakukan kesalahan ringan, terutama karena menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi. Polisi mengatakan bahwa mereka hanya dipanggil untuk berbicara dan tidak ditahan atau ditindak. Kemudian masuk ke Presiden Cina beri lampu hijau untuk penyebaran informasi. Pada 20 Januari 2020 akhirnya pemerintah pusat mengambil alih. Presiden Xi Jinping memerintahkan upaya tegas untuk menghentikan penyebaran virus corona dan menekan perlunya keterbukaan informasi yang tepat waktu. Itu adalah pertama kali Presiden Xi Jinping berbicara secara terbuka dalam menangani wabah corona.
Seruan Presiden Cina Xi Jinping untuk merilis informasi yang tepat waktu dipandang sebagai lampu hijau untuk melaporkan virus corona. Wartawan Cina juga mulai memproduksi liputan mendalam serta laporan investigasi. Surat kabar yang dikelola pemerintah Beijing, Yue Daily, mewawancarai Dr. Li, dan artikelnya pun menjadi viral setelah ditulis. Meski dihapus dalam beberapa saat, tapi keributannya tetap ada. Nah, ini mungkin salah satu pelansiran atau cerita asal muasal COVID-19. Ini diketahui dan menyebar ya. Stay safe ya teman-teman pendengar. Jangan lupa berbanyak beribadah dan berdoa agar wabah ini cepat mereda dan hilang dari tanah air kita maupun dunia. Kita harus bersama-sama kompak. Takutnya penyebaran ini pelan-pelan tapi pasti ya. Ingat, takut itu wajar, tapi jangan bodoh ya. Banyak yang merasa sehat, tetapi indikasi penyebaran juga bisa saja dari kalian teman-teman, tanpa kalian sadari. Pedulilah bagi saudara kita yang pada saat itu mungkin dalam kondisi dan imunitas yang rendah. Bisa saja mereka dapat tertular karena Anda. Sekian dari saya, satu kalimat dari saya, tetap sehat selalu saudaraku. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.